Allah. Ya Allah, Kau sungguh maha besar, Allah yang kuasa. Para nabi al-Khalil tidak takutkan terbakar, api rubah jadi dingin. Demikianlah firman-Nya Ilahi. Yunus dalam perut hiu, Allah memanggil nama ya Rabbi. Allah Nur Rahman Nur Rahim, selamatlah yang teraniaya. Allah, 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 Allah. Musa yakinkan penyihir, tongkat rubah jadi ular atas kuasa ya Rabbi, dan tenggelamlah musuhnya di laut. Ini kisahnya Al-Masih, Allah mampu menghidupkan yang mati. Allah, atas izin-Mu ya Allah, yang bisu dapat berbicara. Muhammad di akhir zaman, datanglah beribu mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan kan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul, dan untuk semua rasul. Di tengah Sahara yang lengang, berpasir kuning dan bergunung batu itu, suara angin mencemaskan dan menakutkan. Seakan-akan padang pasir ini diciptakan menjadi tempat yang sunyi dari kehidupan. Tiba-tiba saja terjadi pergantian cuaca. Warna langit telah berubah. Angin pun menjadi tenang dan menjadi sepoi-sepoi mengasihkan. Biji-biji pasir bergerak. Semua benda-benda itu telah merasakan adanya tamu yang membawa berkah. Bersamaan dengan tangisan seorang bayi, tanda-tanda menakjubkan dan mengagumkan kelihatan di tengah padang pasir yang membisu. Pasti ada tamu-tamu yang akan menempati tempat ini. Lihat, dia adalah bapak para nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan bayinya Ismail. Aha, sungguh ini adalah kejutan bagi sejarah, dan sejarah akan berubah. Ya, tempat yang penuh barokah ini akan bertambah keberkahannya dengan kedatangan Abu Abiyah, Nabi Ibrahim. Lihatlah, Nabi Ibrahim akan meninggalkan tempat ini. Ia juga meninggalkan istri dan bayinya. Ia meninggalkan sedikit air dan beberapa potong makanan Sebagai bekal untuk beberapa hari. Semoga saja air dan makanan itu akan cukup. Iya, betul. Di kawasan ini tidak ada tumbuhan ataupun air. Tapi Allah tidak akan membiarkan keduanya. Astaghfirullahaladzim. Ya, benar.
Allah tidak akan membiarkan hambanya yang soleh. Aku mendengar Siti Hajar berkata, inilah sisa air yang ada pada kami. Dia berkata, begitu sambil menyusui anaknya. Dan kamu akan mengetahui keajaiban-keajaiban nanti. Kalau begitu, ayo kita tidur dulu. Lihat Siti Hajar, ia mencari air ke setiap tempat. Ia pergi bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Benar, ia lari-lari kecil mencari air. Akan mencapai 7 kali putaran. Si kecil menjerit kehausan. Tempat air sangat jauh dari daerah ini. Mereka benar-benar dalam kesulitan. Ini benar-benar mukjizat. Ada air. Itu memancar melimpah-limpah dari bawah telapak kaki si kecil. Keluar dengan Sungguh sendirinya. menakjubkan. Ya Allah, ini merupakan mukjizat. Tidak seorang pun akan membenarkan apa yang telah terjadi. Ibunda Hajar sujud syukur kepada Allah atas air yang dikaruniakannya. Kami akan selalu berada di samping ibunda dan anaknya yang membawa berkah ini. Iya, kami tidak akan meninggalkan tempat itu. Airnya sungguh banyak sekali. Lihatlah burung-burung yang bertengger di sana. Mungkin ada hewan buas yang meninggalkan mangsanya. Bukan. Itu bukan burung yang suka memakan daging-daging. Itu adalah air. Menyenangkan sekali. Ya, menyenangkan. Benar. Burung-burung pun bergembira karena telah mendapatkan air. Begitu juga makhluk yang lainnya. Karena di tempat ini terdapat air yang mencukupi. Baiklah. Setelah merenung, aku akan menyelidiki sesuatu untuk mengetahui kebenaran. Alangkah nikmatnya air ini. Bagaikan air surga. Siapa itu? Anak kecil dan seorang ibu. Pasti mereka berdua orang yang diberkahi. Sepertinya mereka adalah nabi. Aku harus segera kembali menemui suku. Wahai sahabatku, duduk dan istirahatlah. Apa yang terjadi di sana? Kabarkanlah padaku. Anda benar, wahai Tuan Se. Aku telah menemukannya di sana. Mata air yang nikmat, yang selama ini belum pernah saya meminumnya. Apakah kau melihat orang-orang atau suku Arab di sana? Saya tidak menemukan siapa-siapa, kecuali seorang wanita dan anak kecil. Kelihatannya keduanya memiliki tanda-tanda kenabian dan kemuliaan. Kita tidak punya tempat di sini, tuan-tuan. Mari kita minta izin kepada ibu yang baik itu, agar kita bisa tinggal di dekat air tersebut. Dan paginya kita berangkat. Ayo cepat sedikit.
Kita telah sampai, Tuan. Mari bersama dengan saya minta izin kepada wanita yang baik hati itu, pemilik air itu. Bu, apakah Anda mengizinkan kami tinggal di tempat ini bersama Anda? Ibunda yang baik hati dan arif itu mengatakan, silakan. Terima kasih, wahai ibu yang diberkahi. Ayo, kita dirikan tenda. Ayo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, Allah telah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Benar, air pun telah muncul dan orang-orang datang untuk menaklukkan tempat yang sebelumnya menyeramkan. Siapa yang menyangka kalau tempat yang lengang ini akan berubah menjadi tempat yang penuh dengan manusia dan air? Nabi Ibrahim bermimpi ketika beliau sedang tidur. Ia akan menyembelih anak satu-satunya dan buah hatinya, Ismail alaihi salam. Dan mimpi seorang nabi itu benar. Kemudian ia beranjak menuju anaknya, Ismail, untuk memberitahu tentang mimpinya itu. Dan persis seperti perkiraannya, Ismail tidak menolak untuk disembelih dan bertawakal saja kepada Allah. Ia pun berkata kepada ayahnya, "Lakukanlah apa yang diperintahkan, wahai ayahku. Niscaya kau akan menjumpaiku seorang yang sabar dan tidak menentang, karena aku beriman kepada Allah." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghunuskan pisau untuk menyembelih anaknya, Allah menyeru dan memerintahkan agar ia menyembelih domba sebagai tebusan Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail tunduk sujud kepada Allah, bersyukur atas karunia yang diberikannya kepada mereka berdua. Hari itu menjadi salah satu hari raya umat Islam, di mana mereka juga menyembelih domba untuk memperingati hari tertebusnya Ismail alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rob, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya, dan kami panggil ia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya seperti itu kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuknya di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan untuk Ibrahim. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim kepada dirinya sendiri dengan nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak kusangka tempat ini jadi begitu ramai ya. Ayo silakan diminum airnya. Ini dia Ismail telah datang untuk kita semua. Nabi Ismail sedang bersedih atas kematian ayahnya. Iya, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ismail memang berakhlak mulia dan dia disukai oleh setiap orang di suku ini. Kita harus mencarikan istri buat Ismail alaihissalam dari anak-anak perempuan kita. Benar, ide yang bagus. Aku akan menikahkan anak perempuanku dengannya. Kalau begitu, mari kita sholat. Dan setelah itu terserah Allah apa yang dikehendakinya. Benar,
sebaiknya kita mengerjakan sholat sebagaimana yang pernah diajarkan Nabi kita, Ismail alaihissalam. Beberapa tahun berjalan dengan cepat. Nabi Ismail telah menjadi seorang yang agung dan ia pun telah menikah. Semua orang menyukainya. Apakah kamu mengetahui kedatangan Nabi Ibrahim Abul Anbiya itu? Ia selalu mengunjungi anaknya Ismail alaihi salam. Tetapi kelihatannya kunjungan ini sangat lama. Bagaimana kamu tahu akan lama? Saya mendengar Abul Anbiya memerintahkan Nabi Ismail untuk membangun kembali Ka'bah Baitul Haram serta mensucikannya. Siapa yang pertama kali membangun Baitul Al-Haram? Mereka mengatakan bahwa Adam bapak manusia, orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Semoga saja aku bisa membantu mereka untuk membangun Ka'bah Baitul Haram. Semoga saja aku menjadi bagian dari batu-batu yang mereka pilih untuk membangun Ka'bah. Hal ini adalah kehormatan bagi semua batu dan pepohonan. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau di antara anak cucu kami, umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lihat, Nabi Ibrahim Abul Anbiya dan Nabi Ismail alaihissalam telah selesai membangun Ka'bah. Sungguh mengagumkan. Sungguh bangunan yang besar sekali dan batu-batunya sangat kuat. Mereka berdua bekerja sendiri, membangun Baitullah tanpa bantuan siapa-siapa. Bangunan itu telah menjadi tempat sholat dan tempat berdoa yang penuh berkah. Benar, ini merupakan tempat yang berkah. Kita akan melakukan tawaf di Ka'bah itu, sebagaimana bapak kita Nabi Adam tawaf di sekitarnya.